Podcast, podcast bareng Princess Putri Ardana. Saya Putri Ardana, saya berasal dari Malang dan hobi saya menari, menyanyi, jalan-jalan, berwisata, dan juga saya suka makan makanan tradisional Indonesia ya. Dan sekarang saya berada di Eropa, yaitu di Switzerland atau di Swiss, di kota St. Gallen. Oke, sekarang saya ingin tahu tentang Anda, Mas. Siapa nama Anda? Dari Amerika mana? Amerika besar sekali ya. Jadi silakan. Oke, bisa. Ya, nama saya Brent. Saya berasal dari negara bagian Florida, itu di Amerika Selatan, dan itu dekat di pantai. Jadi ada pantai dekat rumah saya. Kalau di Amerika, saya sebagai seorang mahasiswa di Universitas Liberty di negara bagian berbeda, di negara bagian Virginia. Di sana saya belajar sejarah dan hubungan internasional. Kalau di Indonesia, saya belajar bahasa Indonesia di kantor BIPA di Universitas Negeri Malang. Oke, baik. Terima kasih, Mas Bren ya. Saya memanggil Anda Mas atau Pak? Uh, Bisa Mas, ya santai. Oke. Oke, baik. Mas, karena Anda belajar hubungan internasional, apakah Anda fokus dengan hubungan internasional di Asia atau seperti apa sehingga Anda sekarang belajar bahasa Indonesia di UM? Ya, biasanya hubungan internasional um, uh, mungkin biasa, tetapi benar saya berfokus pada Asia dan Asia Tenggara dan juga Rusia. Um, saya menulis proyek tentang sejarah Rusia dan juga sejarah Cina, dan di luar itu sejarah Asia Tenggara uh, di seluruh Asia Tenggara, tidak khusus Indonesia. Uh, tapi um, ketika saya mencari beasiswa untuk belajar di luar negeri, Mhm. saya lihat pada beasiswa dari pemerintah Amerika untuk belajar di Indonesia, dan itu terdengar sangat menarik karena tidak tahu banyak tentang sejarah Indonesia, sejarah yang khusus Indonesia, Mhm. tapi tahu sedikit tentang sejarah Asia Tenggara, dan juga ketika saya masih SMP dan SMA, saya sudah pernah di seluruh Asia. Dulu saya tinggal di Hawaii, sudah pernah ke China, ke Jepang, Mhm. ke Korea, dan ke Australia. Um, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia, dan juga saya belajar bahasa Indonesia. Jadi saya mendaftar untuk beasiswa itu dan syukurlah mendapat itu. Jadi sekarang di Malang, di sini dan belajar. Oke. Anda sudah berapa lama di Indonesia atau di Malang? Berapa lama, Mas? Sudah berapa? Sudah berapa? Sudah dua bulan. Hampir ya, Ah, hampir 9 minggu. wow. Oke. Apa yang Anda rindukan dari Amerika? Karena sekarang Anda jauh dari Amerika. Apa yang Anda rindukan? Yang pertama pasti keluarga saya. Um, Selain itu, apa? Um, Mungkin makanan. Uh, saya sangat suka makanan Indonesia.
Tapi juga juga ada beberapa. Oh, saya tahu. Permen Amerika. Karena Ah, sekarang itu hampir hari perayaan Halloween. Halloween, ya. Dan di Amerika biasanya saya makan banyak permen. Dan di Amerika kami punya permen yang sangat enak. Jadi Ah, itu hari ada acara minggu depan di mhm, kantor ini mhm, untuk hari perayaan Halloween. Jadi saya pikir harus mencoba banyak jenis permen mhm. Indonesia. Tapi menurut saya permen Amerika mungkin lebih lebih enak. Ah, ya, benar sekali ya, saya pikir juga. Dan Mas, saya ingin bertanya, mengapa Anda tertarik dengan podcast ini bersama saya? Saya selalu suka bertemu orang baru dan di uh, kesempatan ini saya bisa berlatih bahasa Indonesia saya Mhm, uh, dan juga iya itu kesempatan baru. Saya belum pernah ke podcast seperti ini. mhm. Jadi saya sangat suka pengalaman baru. Jadi terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Ah, oke, sama-sama. Oke, Mas, saya capek berbicara. Silakan Anda bertanya tentang saya. Saya boleh bertanya bagaimana Eropa, bagaimana pengalaman Pak Putri di Eropa? Di Eropa dingin, Mas. Selalu dingin. Oh, dingin. Ya, Saya pikir mungkin itu karena di Indonesia selalu panas. iya, benar. Karena sekarang musim gugur. Sekarang musim gugur dan ya sudah dingin. Karena saya merasa hanya di musim panas saya merasa hidup di Eropa. Karena panas, saya suka sekali dengan memakai pakaian musim panas. Kalau pakaian musim dingin itu terlalu banyak dan juga harus banyak ada jaket dan sepatu boot dan lain-lain ya. Mungkin saya suka salju, saya suka melihat salju, tapi melihat salju setiap hari, saya pikir saya rindu matahari daripada salju ya. Ya, Ya, begitu. tapi di Amerika Anda tinggal di Florida, tidak ada salju ya, Mas? Tidak ada salju di tanah air saya, tapi di kota universitas saya sering ada salju karena itu lebih di utara. Hmm. Ya, Oke. Dan Mas, bagaimana pengalaman Anda tinggal di Malang sekarang? Karena di Malang masih memakai masker dan lain-lain. Karena saya pikir di Eropa sudah tidak memakai masker. Khususnya di negara Swiss, kami sudah tidak memakai masker, tidak memakai masker di tempat tertutup dan juga tidak ada untuk peraturan COVID. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin sekarang masih memakai masker di tempat tertutup atau yang lainnya. Bagaimana pengalaman Anda dengan itu? ya itu sebenarnya bergantung pada tempat-tempat dan orang-orang. Uh, di kantor ini um, kita biasanya tidak memakai masker kecuali kalau ada orang sakit. Uh, Sebenarnya seperti sekarang itu sudah musim masuk angin, jadi ada beberapa mahasiswa yang merasa sedikit capek dan batuk. Mhm. Jadi biasanya sekarang kita memakai masker kalau batuk, tapi biasanya tidak. Tetapi kalau itu besar atau seperti itu, Mhm. biasanya ada kewajiban untuk memakai masker. Tapi saya tidak peduli banyak orang lain untuk uh, uh, kesehatan. Kalau batuk tidak ingin orang lain menjadi sakit, Mhm. jadi biasanya kalau saya merasa sakit atau batuk memakai masker. Oke. Di Ya, benar. Amerika, Ya, oh maaf.
Silakan, di Amerika bagaimana? Ya, di Amerika itu sedikit sudah seperti Eropa tidak Hmm, biasanya memakai masker kalau sakit. Ya, ah, ya. Dan di mana Anda tinggal di Malang, Mas? di rumah kos Ah, di rumah di kos. Di ya keluarga dengan kos, ya. ya kalau anak kos Bagaimana? Bagaimana pengalaman Anda tinggal di rumah kos dengan keluarga kos? sangat suka keluarga Hmm. kos saya sangat bagus. Itu anak dan ibu dan bapak kos saja dan mereka sudah pensiun. Jadi kehidupan saya dengan mereka sangat santai. Hmm. Misalnya hari biasa saya begini, saya bangun sebelum kelas dan mandi dan sarapan dengan mereka dan kita ngobrol mungkin tentang um, acara yang ada di hari itu atau di mungkin keadaan di Malang dan setelah itu pergi ke kelas. Setelah kelas, setelah saya pulang, mandi lagi dan mengerjakan PR. Dan setelah itu makan malam dengan mereka dan ngobrol lagi. Setelah itu tidur malam. Tapi Ah, sangat santai dengan mereka. Mereka keluargaku sangat bagus. karena saya pikir di budaya Barat ya, orang-orang setelah umur 18 tahun mungkin mereka akan tinggal sendiri. Dan sekarang pasti Anda umurnya lebih dari 18 tahun ya dan harus tinggal dengan keluarga lagi. Ya, Apakah ada gegar budaya atau seperti shock kultur yang ya Anda sedikit, rasakan? sedikit karena di universitas saya sudah ya sudah tinggal sendiri. Um, tapi masih ada sedikit apa kebebasan dengan kehidupan saya di keluarga kos. Um, dan hanya ada apa peraturan yang sopan sepertinya kalau saya ingin menginap mungkin di hotel atau di tempat lain atau akan pulang sedikit terlambat saya memberitahu. Dan juga saya sangat suka karena biasanya kalau tinggal sendiri harus memasak dan Ah ibuku ya, masak semua. Ya, jadi ya, ada manfaat dari benar. kos. Ya, Ya, benar sekali. Karena saya di sini, saya merindukan waktu ibu saya memasakkan saya makanan. Saya rindu itu dan ya makan bersama dengan keluarga dan ya. juga berbincang-bincang bersama keluarga juga. Ah ya, itu saya sangat rindu sekali. Tapi apa Anda punya pengalaman yang paling menarik tentang budaya Indonesia atau tentang budaya di keluarga kos Anda atau budaya yang membuat Anda, oh ini sangat berbeda, oh maaf ini terlalu pribadi atau seperti apa, Mas? Oh, ini pertanyaan sangat bagus. Apa? Bagus. Pikir. Mungkin, ya, ada satu cerita, mungkin sedikit lucu. Eh, Mungkin 1 atau 2 minggu lalu, saya sedikit sakit, eh, Hmm? rasa demam dan batuk dan sangat capek. Um, jadi saya tidak datang ke kelas hari itu dan istirahat saja di rumah saya. Tapi kalau sakit di Amerika, biasanya sering mandi dan sering minum air dingin. Uh, Hah. jadi ketika saya sudah istirahat dan pergi keluar rumah saya mulai mendapat air dingin dari dari uh, tempat air yang ada di rumah dan ibu kos saya Ah, bilang, oh jangan jangan jangan, iya, karena anda kan merasa lebih sakit sakit. minum air dingin, tapi minum air hangat saja atau ya air panas saja.
sangat bingung, sangat membingungkan. Tapi saya pikir, oh oke, mungkin saya bisa mencoba uh, Uh-huh. itu membantu. Dan saya pikir, oh oke oke bisa. Dan setelah itu saya pergi keluar satu kali lagi dengan Mhm. anduk saya karena ingin Mhm. mandi. Mandi. Dan saya hampir masuk kamar mandi. Uh, Uh-huh. Ibu saya juga bilang, oh jangan, jangan, tidak boleh mandi sampai demam Anda sudah turun. Dan saya pikir, wah, saya merasa sangat panas dan saya hanya ingin mandi dengan air dingin karena Mhm. saya akan merasa lebih baik, lebih nyaman. Mhm. Tapi tidak boleh mandi sampai demam saya sudah turun. Dan Ya. tidak apa-apa, saya itu uh, cerita lucu karena saya tahu Uh-huh. saya dia hanya ingin saya tidak sakit. Tapi itu Benar. beda daripada uh, Ya. kebiasaan kalau sakit di Amerika. Ya, saya juga merasakan itu, seperti misalnya pada waktu makan pagi atau sarapan. Saya melihat suami saya makan pagi dengan sereal atau dengan kalau di sini bernama muesli, muesli Ya, ya ya, sereal. ya, tahu. Ya, dan juga dengan susu dingin di dalam lemari es. Dan apa untuk sarapan? Oh tidak, sarapan harus hangat. Karena saya selalu oke, sarapan harus sesuatu yang hangat atau sesuatu yang panas. Ya, Nasi panas dengan sup atau dengan nasi goreng itu semua panas. Nah, tetapi pengalaman saya di sini, oh dingin, no tidak bisa. Ya, mungkin itu ya. Dan bagaimana sarapan Anda? ya, kalau tidak salah itu sarapan biasa di Indonesia biasanya nasi Hmm. dengan uh, sesuatu mungkin daging sapi atau ayam, Mhm. uh, kadang-kadang ada mungkin sup atau soto. Uh, Mhm. ya, kalau tidak salah itu cukup biasa. Tapi Ya. kadang-kadang mungkin kalau ibu kos saya berlibur atau tidak ada di rumah, uh, Mhm. kami kami sarapan dengan roti karena Ah, saya tidak suka memasak. ya, ya benar sekali. Begitu ya. Tapi mayoritas saya pikir ibu kos Anda memasak masakan yang hangat, masakan yang panas ya. Tidak Ya, ada yang dingin. yang mana untuk sarapan. Ya, itu Ya, kan sedikit gagal budaya juga untuk saya karena biasanya sarapan di Amerika seperti di Eropa ya, dingin. Ya, benar ya. sekali. Ya, bagaimana pengalaman Mbak Putri? Karena sekarang itu sudah musim cukup dingin di Ya. Eropa. Di bagaimana sarapan dingin? Oh, tidak pernah, Mas. Saya sarapan selalu panas. Karena Saya kalau habis roti ya, tapi harus roti yang saya masukkan di oven atau yang penting semua panas karena saya tidak bisa makan makanan yang dingin dan ya, saya masih dan selalu memasak masakan Indonesia. Untuk sarapan saya biasanya nasi goreng atau biasanya sambal karena saya suka sambal. Jadi ya, selalu makan dengan sambal. Gegar budaya yang membuat saya sangat rindu Indonesia adalah di sini harga tempe itu sangat mahal. Harga sayur organik sangat mahal di sini. Sedangkan di Indonesia tempe di mana-mana. Dan ya, juga untuk sayur bisa menanam di rumah dan mengambil sendiri. Itu yang saya rindu tentang Indonesia dan juga orang-orang. Orang-orang di Eropa itu ramah, tetapi mereka punya apa ya batasan. Jadi oke ramah saja, tapi contohnya ada teman kerja, yaitu ya coworker saja, bukan teman, bukan hanya rekan kerja, tapi bukan teman. Tapi di Indonesia, Anda jalan kemana dan bertemu orang baru, mereka akan berbicara bahwa
Anda adalah teman mereka, seperti itu. Apa Anda pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, pernah. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, itu budaya individu dan budaya Hmm. komunitas. Um, ya, semua tetangga saya di dekat rumah kos sering berkunjung ke rumah kos saya, jadi saya biasanya bisa ngobrol dengan mereka. Juga ada dua warung di dekat dan di depan rumah kos saya, jadi saya sering ngobrol dengan karyawan di sana dan pemasak. Um, Ya, setelah itu, apa? Mungkin saya masih sedikit cuek karena uh, tidak bisa berpikir atau mengerti kalau ada pengalaman komunitas melawan individu. Mhm. Uh, tapi boleh saya bertanya bagaimana pengalaman Pak Putri di Eropa? Karena komunitas individu seperti yang Anda sudah bilang, itu sangat berbeda dari komunitas. Benar sekali. Saya sudah tinggal di Eropa mungkin sekitar 2 tahun dan saya tidak punya banyak teman. Ya, saya punya tetangga. Kami berbicara, ayah, selamat pagi, ya, apa kabar? Baik. Sudah. Tapi tidak ada terlalu serius seperti tetangga di Indonesia yang mengirim makanan dan juga berbicara seperti keluarga itu tidak ada. Dan solusinya adalah saya mencari komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Swiss. Dan ya, saya menemukan komunitas itu, tetapi meskipun komunitas, ya kami bertemu 1 tahun 1 kali. Dan juga kalau ada acara-acara tentang Indonesia, misalnya acara di kedutaan, atau acara pasar Indonesia, atau acara budaya Indonesia, itu juga kami baru bisa bertemu. Dan yang paling kami suka adalah kami bisa makan makanan Indonesia. Jadi di sana ada banyak, ada sate, ada yang lainnya. Itu Ya, membuat kami, oke, saya rindu makanan Indonesia. Dan yang paling um, yang paling membuat saya ingin kembali ke Indonesia karena di sini di musim dingin, sangat dingin ya. Biasanya kalau di Indonesia itu pasti ada orang yang menjual bakso dengan membawa ya, apa gerobak bakso dan menjual apa di jalan. Itu saya selalu ingin di Eropa ada seperti itu, orang berjalan dan menjual bakso, tapi tidak ada di sini. Jadi itu yang membuat saya um, sangat rindu Indonesia. Karena mereka sangat selalu bahagia dan selalu tersenyum, tidak hanya dari sini, tapi dari hati juga. ya. Itu. Dan saya karena nama nama Mas Brand ini brand Douglas Schuliger. Saya pikir Douglas itu nama Eropa ya. Douglas Schuliger. Sekali. Ya, dan juga Schuliger. Itu kalau Mhm. tidak salah, itu namanya itu berasal dari kira-kira daerah Pak Putri, Ah, dari Eropa Timur dekat di Jerman, lebih di timur, mungkin di daerah Poland dan mhm. Czech Republic. Apa Anda punya keluarga atau nenek kakek berasal dari Eropa? Tidak sekarang, sangat dulu uh, di apa, masa lalu. Uh, Ah, Keluarga saya pindah ke Amerika kira-kira tahun uh, 18 ratusan oh, kira-kira. Um, oke. Sangat lama. Ya. Hmm, Tapi masih ada oke. nama yang asal Eropa, Hmm. yang di Ah. Apa Anda sudah pernah pergi ke Eropa? belum pernah. Oke.
Karena saya pikir mungkin sama dengan Amerika atau mungkin berbeda. Saya belum pernah pergi ke Amerika, jadi saya belum tahu. Tapi yang membuat saya eh, punya gegar budaya di Eropa adalah di Eropa ada banyak sekali jenis roti. Ya, Karena saya pikir Indonesia ya roti, oke roti. Di sini ada banyak roti dan itu berbeda, rasa berbeda. Karena menurut saya rasanya sama, roti. Tapi di sini berbeda ya. Itu. ya, ya. Saya ketika pindah ke sini, uh, ibu kos saya bertanya bagaimana sarapan di Amerika, dan dia pikir bahwa uh, hanya ada satu jenis roti seperti yang Mhm, aku sudah bilang. Tapi saya harus menjelaskan bahwa enggak, sebenarnya ada banyak jenis roti, ada croissant, roll, mhm. roti biasa, dan banyak jenis lain. Ya, jadi Ya, makan roti untuk sarapan bisa banyak jenis roti, jadi itu tidak membosankan. benar sekali. Mungkin saya pikir ada Mas Brad juga berpikir nasi karena di Indonesia ada nasi uduk, ada nasi yang tapi itu mungkin di dalam pikiran Anda ya itu nasi, itu sama. Benar sekali. Saya pikir, oh hanya ada satu jenis nasi, nasi biasa. Tapi ya banyak. Ya, itu berbeda. Bagaimana makanan di Indonesia? Apa Anda suka pedas atau Anda sudah sakit perut atau sudah masuk angin? Sudah masuk angin dan juga sudah sakit perut. Saya sebenarnya saya sangat suka makanan pedas, Mhm. tapi juga masih di bawah tingkat pedas di Ya. di Indonesia. Jadi kalau saya makan di luar rumah, biasanya saya uh, memesan dengan mungkin setengah pedas atau tingkat yang masih rendah. Tapi saya berlatih, Mhm. berlatih dengan makanan pedas. Ya, Mhm. Ya. makanan yang saya suka pasti sate. Saya selalu ingin sate, itu sangat enak. Juga saus kecap itu sangat bagus. Mhm. Uh, mungkin kalau uh, karena Pak Putri asli Malang, tahu Mhm. warung atau resto yang terkenal untuk tingkat pedas mereka. Oh Apa? ya, ada mie setan dan juga ada warung kober, mie gacoan. Saya pikiran saya itu warung biasanya berwarna hitam, mulai dengan demam, tidak tahu. Mereka punya 8 tingkat kipas. Iya, iya. Ya, ya. Dan Anda level berapa? Saya level Mhm. 1 saja. Ya, saya juga level 1 ya. Karena takut sakit perut dan bagaimana pengalaman masuk angin. Mungkin ah, di dalam bahasa Inggris masuk angin apa ya? Mungkin ada perbedaan dari situ atau kenapa Anda bisa merasa Anda masuk angin? Uh, kalau tidak salah yang sangat dekat di bahasa Inggris, cold atau mungkin Ya. flu, tapi juga Aha. flu di bahasa Indonesia. Um, itu kalau tidak salah itu seperti kalau tidak merasa kalau merasa capek atau demam atau mungkin batuk, itu semua masuk angin. Hmm. Um, jadi karena saya merasa demam, batuk, capek, dan badannya saya sakit, Mhm. masuk angin. Dan juga karena masuk angin, ibu saya memberi banyak obat herbal dan juga obat Oke. tradisional Mhm. pada saya. Ya. Jadi saya coba banyak tantangin, uh, jamu, jahe, Aha. jambu, jus jeruk, dan Mhm. lain-lain. Ya, Begitu ya. Dan Anda pasti pergi ke kelas setiap hari. Bagaimana kelas Anda? Bagaimana belajar bahasa Indonesia di kelas?
sangat sangat baik. Saya sangat suka. Um, Kelas itu sedikit lama karena itu mulai jam 8 pagi dan Mhm, selesai jam 12 siang. mhm, Tapi teman kelas saya sangat baik, dosen mhm, saya juga sangat baik. Mereka mengajar bahasa Indonesia dengan kelancaran, mhm. dan saya sangat suka. Dan juga mereka membuat kesempatan untuk saya yang keluar kelas Hmm, dan di luar kelas. Seperti podcast ini, mhm, saya suka menulis artikel hmm. untuk orang yang ada di provinsi ini seperti itu. Ya, Saya juga dengar kalau Anda ikut kompetisi festival handai. ya benar di kategori pidato. Mengapa Anda memilih pidato? Mengapa tidak yang lain? Uh, karena saya sudah cukup nyaman dengan uh, bagaimana berpidato, Hmm, dan saya pikir itu lebih mudah. Ada hmm, kategori lain yang teman saya mencoba itu kategori stand up comedy, tapi saya mhm, pikir itu sangat sulit karena uh, membuat lelucon di mhm, bahasa berbeda sangat sangat sulit. Jadi hmm, saya memilih pidato, um, dan juga di universitas saya di Amerika, hmm, karena jurusan saya sering berpidato atau berpresentasi. Jadi saya mhm. pikir itu mudah. Ya, Ah, dan bagaimana dengan bernyanyi dan atau musikalisasi puisi atau membaca puisi? tidak tidak bisa menyanyi, Mhm, suara saya tidak cukup cantik untuk itu. mhm. Ya, Dan membaca saya puisi? puisi sedikit menarik, tapi saya sudah membaca puisi di program lain di tahun ini, jadi saya ingin mencoba pidato karena itu pengalaman baru, belum pernah di bahasa Indonesia, jadi Mhm. ya, saya memilih itu. Jadi total berapa lama, Mas, Anda belajar bahasa Indonesia? Ah, sejak kapan? Sejak bulan Juni tahun ini, selama Wow. Agustus, September, selama 5 bulan. Wow, apa intensif? Ya, intensif, ya, dan juga imersif, Aha. ya. Oke, waktu intensif di Amerika itu berapa jam Anda belajar bahasa Indonesia setiap per minggu? Per minggu, Aha. mungkin 30 per minggu. 30. Wow, 30 jam. Ya, itu sudah seperti pekerjaan. Karena itu Ah, di intensif di Amerika, saya hanya pergi ke kelas, setelah kelas mengerjakan PR dan makan dan tidur malam, itu saja. wah. Apa strategi Anda dalam belajar bahasa Indonesia? Apakah bahasa Indonesia ini bahasa kedua Anda yang Anda pelajari atau bahasa keberapa yang sudah Anda pelajari? Uh, Sudah belajar bahasa Inggris, tapi itu bahasa apa? Ibu Bahasa bahasa, ibu, bahasa ibu. bahasa ibu. Uh, Mhm, ya, jadi ini pertama kali saya belajar bahasa baru. Kecuali di Ah, saya belajar sedikit bahasa Spanyol, tapi saya pikir itu tidak seperti pengalaman ini karena itu tidak intensif atau imersif dan mhm. saya sudah lupa semua. Tapi bahasa Ah, Indonesia, uh, strategi saya atau tips saya, mhm, um, mungkin itu akan bergantung pada bahasa, tapi uh, harus semangat kuat, mhm, karena semua
um, itu hanya Anda diri bisa membuat semangat yang kuat untuk belajar. Kalau tidak ada keinginan atau semangat kepada belajar bahasa baru, tidak akan mencapai kesuksesan karena hanya mungkin akan apa belajar dengan kecepatan yang sangat lambat dan rendah. Jadi harus semangat. Untuk bahasa ini khusus bahasa Indonesia, strategi saya adalah pertama uh, pronunciasi Oh ya, apa ya artikulasi. artikulasi. Karena itu sedikit berbeda dari bahasa Inggris. Mhm. Sepertinya A, E, I, U, A, B, C, Ya, D, tidak E, B, ya. berbeda dan semua huruf seperti A, E, I, E, U Mhm. ada suara, Mhm. tapi di bahasa Inggris kadang-kadang huruf itu tidak ada suara. Um, Benar. jadi harus mengubah pikiran Anda. Ah ya. Apa lagi? Untuk Saya saya yang pikir uh, misalnya dalam bahasa Indonesia itu mahasiswa akan sulit berbicara atau eng. ya, 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 pengalaman, iya. ya, ya seperti itu ngomong-ngomong. Ya, benar. Ngomong-ngomong. Ya, jadi harus sering berbicara dengan orang asli Indonesia Mhm. yang pasti mereka adalah bahasa Indonesia. Karena tips saya Mhm. membuka mulut lebih Iya. besar, dibuka um, suara huruf T sedikit Mhm. berbeda di dalam K bukan T di Iya. depan. Tips apa lagi? Untuk Banyak saya, ya. Aha. um, saya yang sangat dibantu saya adalah uh, um, belajar tata bahasa Mhm. seperti Mhm. Quran, Quran. Karena kalau sudah tahu cukup banyak kosakata, bisa membuat kosakata baru Mhm. hanya karena Anda tahu kata itu dan tata bahasa seperti cantik, standar Mhm. kecantikan Ya, kean. itu kesempatan dan bisa membuat kata baru dan itu lebih mudah untuk keinginan saya kalau saya membuat itu sendiri dan tahu cantik kecantikan dan bisa ingat seperti itu. Juga Benar. yang penting selalu berbicara dengan orang asli Indonesia karena sintaks dan um, kosakata bisa uh, bisa diperbaiki kalau Hmm. uh, ngobrol dengan mereka sering. Ya, Ya, benar sekali. Anda sudah belajar di Amerika, Anda juga sudah belajar di Malang, ya. Apa ini sudah cukup untuk Anda? Dan mungkin di masa depan Mas ingin belajar bahasa baru atau Mas masih ingin fokus ke bahasa Indonesia atau masih, bagaimana? masih ingin fokus pada bahasa Indonesia karena itu tidak bahasa sendiri, itu juga budaya Indonesia, orang Mhm. Indonesia, makanan Indonesia, tidak bahasa sendiri. Dan juga kalau tidak salah sudah ada komunitas expat orang Indonesia di Amerika, jadi saya ingin berlatih dengan mereka dan membuat hubungan dengan mereka dan juga kalau bisa saya akan uh, mencari lapangan pekerja uh, di mana saya bisa masih menggunakan bahasa saya mungkin Indonesia atau mungkin yang baru tapi kalau mulai bahasa baru masih ingin berlatih bahasa Indonesia ya.
Anda ingin mencapai apa? Ingin berlatih tentang apa? Apakah Anda ingin berlatih karena ada ya bahasa Indonesia yang baku atau formal dan juga ada yang informal. Nah, dan mungkin itu sedikit berbeda. Saya ingin menanyakan apa Mas ingin lebih fokus ke tata bahasa, sintaksis atau bahasa sehari-hari orang Indonesia, bahasa Uh, informal? ya, sedikit tujuannya. Mhm, Yang saya ingin menggunakan mungkin untuk pekerjaan saya di masa depan atau mhm, penelitian atau di dunia akademi itu pasti bahasa formal, bahasa akademi. Tapi juga kalau karena saya juga ingin membuat hubungan dengan orang Indonesia yang ada di Amerika, saya juga mhm, perlu bahasa yang informal, mhm, seperti aku, kamu, itu. Jadi biasanya kalau di ruang kelas, yang di kampus, biasanya itu bahasa formal atau dengan keluarga kos, tapi dengan teman saya, mitra bahasa saya, orang lain, um, ya biasanya bahasa informal. Tapi mhm. ya, sangat berbeda dan register itu tidak ada perbedaan seperti itu di bahasa Inggris atau juga kalau tidak salah bahasa yang ada di Eropa. Jadi bagaimana pengalaman Pak Putri di bahasa Jerman dan bahasa yang ada di Swiss? Karena Ya, salah register itu tidak ada yang sangat formal dan informal seperti bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya, benar. Ya, saya belajar bahasa Jerman dan saya sekarang tinggal di Swiss. Nah, bahasa berbeda, Mas. Jadi ada bahasa Jerman Swiss, ada Jerman Austria, oke, dan oke. ada Jerman Jerman. Nah, Ya, tetapi contohnya orang yang tinggal karena saya juga pernah tinggal di Austria karena saya dulu mengajar di Universitas Wina. Eh, Jerman di Austria ya Jerman dengan aksen Austria dengan kosakata-kosakata yang mungkin sedikit berbeda. Contohnya sepeda. Sepeda itu dalam bahasa Jerman Fahrrad, tapi kalau di Swiss itu Velo. Jadi ada beberapa perbedaan seperti itu. Orang-orang yang tinggal di Austria, tinggal di Swiss, dan tinggal di Jerman akan belajar bahasa Jerman eh, Jerman tinggi atau High Jerman, Jerman tinggi. Jadi kalau mereka menulis ya pasti menulis dengan bahasa Jerman yang tinggi. Tetapi kalau mereka bicara itu akan berbeda. Jadi eh, dialeknya, kosakata-kosakatanya sedikit berbeda. Nah, itu yang membuat saya pusing karena saya belajar bahasa Jerman, Jerman, ya, tetapi di area saya itu Jerman Swiss. Itu berbeda seperti itu. Jadi mungkin seperti Mas Brand belajar bahasa Indonesia, setelah itu Mas Brand jalan-jalan di Malang dan orang-orang berbicara bahasa informal. ya, Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti, oh, bicara apa? Ngapain? Ngapain? Melakukan apa? Oke. Jadi ya, harus seperti itu. Itu pengalaman saya dan juga contohnya pergi ke supermarket. Saya bertanya, oh ini kapan? Saya bertanya dengan bahasa Jerman. Dan dia berbicara heute. Hah? Heute? Was ist heute? Heute. Heute. Hari ini. Jadi seperti, oke. Ada perbedaan. Mungkin Anda juga merasakan itu dalam belajar bahasa Indonesia ya. Ada perbedaan kosakata ya, itu. Dan saya merasa bahasa Jerman sulit daripada bahasa Indonesia. Daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris hanya ada the or the kalau a i u e o ya. Tapi kalau di sini ada der, die, das, den, dem dan ya. lain-lain. Itu Sama. yang ada feminim, ada netral dan juga ada maskulin. Itu saya pusing sekali ya karena mengapa oven itu maskulin, mengapa teh itu netral atau apa itu saya Ya, pusing itu. ya. Ya, Anda mungkin juga merasakan itu ya waktu
Anda berbicara dengan orang Indonesia yang uh, yang bukan yang bukan di universitas misalnya, mungkin bahasanya akan berbeda karena banyak informal. Bagaimana tips Anda untuk itu? Ya, ya, saya sudah pernah merasa seperti itu. Tips Mhm. hanya harus berlatih dan Ya. harus apa membuat banyak masalah, tetapi dari masalah itu bisa belajar. Sepertinya apa sepertinya uh, misalnya satu kali mitra bahasa saya Mhm. bertanya saya ingin ngopi Mhm. dan saya pikir apa itu? Ini ngopi, mungkin Mhm. itu jenis makanan Aha. atau mungkin saya lupa tas saya atau mungkin eh, saya tidak tahu apa itu. Um, dan saya harus bertanya apa ngopi dan dia bilang oh itu seperti pergi ke warung kopi bersama Mhm. Mhm. ngobrol Mhm. nongkrong. Oh, oke. Jadi saya selalu harus mendengar kalau orang bilang nopi atau kira bisa apa nopi, ah, ah, nopus, beberapa Aha. jenis. Jadi Benar. buat masalah dan belajar dari itu. Atau mungkin sering bertanya, oh apa maksudnya? Apa itu? Ya. Ya, Dan benar juga sekali. saya menulis catatan di Oh ya. kata baru atau frasa baru, saya menulis. Jadi saya sering membaca itu, jadi saya Mhm. Ingat, ingat menggunakan. benar. Ya. Ya, dan Mas, kapan program imersi ini akan selesai? Bulan Desember. Masih bulan Desember ya. Dan apa rencana Anda waktu Anda kembali ke Amerika? Pertama-tama saya akan pulang langsung ke tanah air saya, ke rumah orang tua saya. Mhm. Karena itu cukup dekat hari perayaan Natal. Jadi saya akan beraya Natal dengan mereka. Aha. Setelah itu saya akan mencari mungkin pekerjaan baru karena saya akan lulus dari universitas saya. Jadi Mhm. akan pindah ke negara bagian Virginia lagi di bulan Januari Mhm. dan mencari lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan dengan bahasa Indonesia. Ya, ya mudah-mudahan ya. Dan setelah itu, apa Anda akan berencana pergi ke Indonesia, tidak untuk belajar, tapi untuk jalan-jalan mungkin? Ya, saya sangat mengharapkan itu belum ada rencana jelas. Tapi ada beberapa mahasiswa dari kantor itu yang akan pindah ke Jakarta semester depan dan bekerja di sana. Jadi mungkin saya akan kembali ke Indonesia dan mungkin berkunjung ke sana atau mungkin kembali ke Malang. Belum tahu, tapi sangat mengharapkan itu. Ya. Bagaimana Malang, Mas? Cuaca bagus atau Mas sudah pernah pergi ke kota lain atau pulau lain? Apa opini Anda? Opini saya sangat suka Malang karena saya tahu itu kota dengan kedinginan. Untuk saya masih sangat panas, tapi sudah pernah ke kota berbeda seperti apa Surabaya, Blitar, dan Pasar, dan di sana Mhm. lebih panas. Uh, Mhm. di- saya sangat suka cuaca di Malang. Masih panas bagi saya, tapi itu cukup dingin. Ya, Hmm. ya. Juga Cukup kalau di. ada Mhm. ya, kalau sudah hujan atau belum ada matahari, itu dingin. Dan saya Ah, suka. untuk Itu tempat-tempat menarik di Indonesia, apa Anda sudah pergi ke gunung atau ke pantai?
Sudah pernah ke pantai di Bali, Ah, uh, tentu saja. mhm. Uh, saya sebagai sejarawan sangat suka makam Bung Karno karena ada museum dan perpustakaan di sana. Ada ekskursi dengan program saya uh, berkunjung ke sana mungkin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Jadi saya sangat suka pengalaman itu. Uh, ada Gunung Bromo yang sangat dekat di Kota Malang Ya. dan saya ingin mendaki itu tapi belum ada rencana. Ah. Tapi harus sebelum kembali ke Amerika harus Ya, berkunjung ke benar Bromo. sekali. Ya, karena gunung vulkano ya. Karena saya di sini saya merasa gunung di Swiss hanya seperti seperti ini dan ada es. Karena di dalam pikiran saya gunung selalu vulkano. Selalu ada seperti ini dan ada vulkano, tapi di sini tidak ada, semua dengan es, semua dengan es. Jadi saya merasa oke, itu gunung, oke, tapi berbeda dengan gunung di Indonesia itu. Ya, sudah pernah ke gunung di Swiss? Ya, saya sudah pernah gunung itu namanya Santisberg, dan itu saya pikir bukan gunung, tapi pegunungan. Jadi ada banyak ya. Ya, Kalau gunung biasanya satu ya, pegunungan dan ya semua dingin, semua putih dan ya ada orang bermain ski dan juga ya ya, menikmati ya. itu. Tapi untuk ski saya takut, Mas. Saya takut Takut? sekali. Ya, kalau bermain ski saya takut. Uh, jadi belum belum bermain ski. Tapi untuk dilihat dari atas itu sangat sangat bagus dengan semuanya putih seperti itu ya, seperti apa? Hanya putih saja di mana-mana. Nah, tetapi di Indonesia saya pikir ya juga bagus karena semuanya hijau, ya, semua hijau dengan gunung-gunung, ya, itu. Harus mencoba berski, harus Oh ya? mencoba satu kali, harus mencoba. Karena Anda ada di daerah ski. Mhm. Uh, negara Swiss adalah terkenal untuk coklat Ya, dan ski. Jadi benar. harus, Ya, harus. saya harus punya keberanian ya untuk itu, karena tidak hanya ski, juga ada selancar ya, seperti selancar juga. Di pantai, ya, benar. Ya, ya, seperti selancar di pantai, tapi ini selancar di salju. Ya, benar sekali. Ya, jadi itu dengan kostum yang, wah, dengan jaket yang sangat tebal, dengan kacamata ski dan lain-lain, dengan sepatu ski. Wow, ya, itu memang terlihat sangat indah, tetapi saya juga sedikit takut ya, karena saya belum pernah melakukan itu. Ya, mungkin musim dingin tahun ini saya akan pergi ski ya, kita akan lihat itu. Oke, baik. Karena sekarang kita sudah hampir selesai. Jadi, Mas Bren, terima kasih karena Mas sudah menceritakan semuanya, sudah memberikan informasi kepada saya bagaimana opini Mas Bren di Indonesia, belajar bahasa Indonesia, pengalaman Mas seperti apa. Sangat menarik, dan juga bagaimana Anda bisa bersemangat selama mungkin 6 bulan dapat berbicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi. Dan saya juga berterima kasih karena Mas sudah mau belajar bahasa saya, bahasa Indonesia, bahasa negara saya. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih. Semoga kita bisa dapat bertemu kembali, mungkin di podcast-podcast yang lain dengan topik-topik yang berbeda atau dengan isu-isu masalah tentang dunia. Mungkin kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi. Ya, Baik, ya. mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang berbeda. Hari ini topiknya adalah
Bagaimana pengalaman-pengalaman Mas Bren waktu di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia? Oke, kalau begitu saya terima kasih Mas Bren. Salam untuk Malang ya, karena saya sangat rindu kota Malang, saya sangat rindu bakso, saya sangat rindu sambal, rindu semuanya ya. Jadi tolong silakan makan banyak bakso ya untuk saya. Oke. Iya. Juga terima kasih banyak untuk pengalaman ini. Saya sangat suka ngobrol dan berdiskusi dengan Pak Putri. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Oke, kalau begitu. So, terima kasih karena sudah selesai podcast Princess dengan Putri Ardana. Oke, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan sampai jumpa ya. Oke, terima kasih Mas Brand. Sampai jumpa. Sampai jumpa.